Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di acara podcast JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Bersama saya Ucu Sumarna dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya sudah mengundang salah seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Erwin Firmansyah, SHMH, CMed. Beliau juga Kepala Subbidang Pemajuan HAM pada Kanwil Hukum dan HAM Banten. Dan beliau juga merupakan salah satu dosen di universitas yang ada di Banten, yaitu Universitas Cendekia Abditama Tangerang dan LP3I Banten. Selamat datang Pak Erwin. Nah, sesuai dengan memperingati Hari HAM sedunia yang ke-75, maka kali ini kita akan berbincang dan membahas tema mengenai HAM di daerah sekarang dan yang akan datang. Nah, penasaran kan gimana pembahasannya? Maka tetap stay tune di podcast ini teman-teman. Sedikit saya kasih gambaran mengenai apa sih HAM. HAM memang adalah sesuatu hal yang harus dimiliki, yang didapatkan oleh setiap warga negara yang ada di negaranya, khususnya Indonesia. Karena kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, untuk lebih jelas lagi ke depannya dalam podcast ini kita akan mengupas tuntas seperti apa pengertian HAM itu. Mungkin pertanyaan pertama kepada Pak Erwin akan saya tanyakan mengenai apa sih pengertian HAM menurut perspektif Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Silakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Ucu. Selamat pagi dan sehat, sukses untuk kita semua. Berbicara hak asasi manusia, sebenarnya saya tidak mau berbicara hanya dalam perspektif Undang-Undang 39 Tahun 99. Kita harus berbicara secara lebih luas lagi dengan melihat ke belakang sejarah atau bahkan filosofis dari hak asasi manusia itu sendiri. Karena apa? Karena jika pengetahuan kita hanya dibatasi oleh pengertian HAM dalam undang-undang, maka sempit sekali cakrawala kita terhadap sebuah hak asasi manusia. Karena begini Pak Ucu, sekarang jika kita keluar Banten atau keluar Indonesia atau kemanapun juga, orang yang berpendidikan selalu akan menanyakan kepada kita, apakah kamu punya konsep terhadap human rights, hak asasi, atau kamu punya pola pandang tersendiri terhadap ecological rights, hak lingkungan. Karena dua poin ini yang menjadi atensi dunia. Bukan hanya orang yang sudah berusia tua, tapi generasi milenial pun sudah paham masalah ini. Sejarah telah mencatat adanya Undang-Undang HAM tahun 39 tahun 1999. Tapi pertanyaannya, anak SMA selalu mengatakan kenapa baru tahun 1999 Indonesia mempunyai undang-undang ini. Berarti sebelum tahun ini Indonesia nggak punya aturan main terhadap HAM. Karena kediktatoran Soeharto selama 30 sekian tahun yang berujung dengan era reformasi tahun 98, beliau tumbang. Logikanya, dimanapun juga negara yang sistem pemerintahan diktator, walaupun dikemas dalam sistem demokrasi atau apapun juga, 1 tahun setelah diktator itu tumbang, pasti akan muncul sebuah undang-undang untuk memperbaiki era sebelumnya. Jadi ini yang bisa menjawab kalau ada pertanyaan kenapa Undang-Undang HAM tahun 1999? Karena suatu tumbang tahun 98. Kalau suatu tumbang tahun 73, mungkin Undang-Undang HAM ini ada tahun 74, 1 atau 2 tahun setelahnya. Apakah ini akan terus kita pertahankan atau tidak, itu kembali kepada para pimpinan yang ada di pusat sana. Tetap bertahan dengan undang-undang ini atau kita mau revisi. Hampir semua negara ketika berbicara hak asasi manusia itu memiliki benang merah yang sama. Selalu mengatakan bahwa hak ini adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia untuk meningkatkan, menjunjung tinggi harkat dan martabat dia, dan ini bukan pemberian oleh negara, bukan diberikan oleh penguasa, tapi pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Secara filosofis, filsuf Eropa
namanya Albert Camus, dia pernah mengatakan, ketika hak asasi manusia ini berasal dari dua prinsip yang sangat penting, yaitu freedom, kebebasan, dan egaliter, atau bahasa Prancisnya egalite, kesetaraan. Dia pernah mengatakan begini, freedom is not a gift received by the state or a leader. Jadi kebebasan itu bukan diberikan oleh negara, kebebasan itu bukan diberikan oleh pemimpin, tapi kebebasan itu harus kita perjuangkan setiap hari dengan usaha sendiri dan kemauan bersama. Jadi sekali lagi, hampir semua negara mengatakan benang-benang HAM itu adalah masalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia untuk peningkatan harkat dan martabat manusia dengan dua prinsip penting, yaitu kesetaraan dan kebebasan. Sedikit saya tarik secara agama. Ternyata bukan Eropa saja yang memperkenalkan hak asasi manusia itu, bukan juga Amerika. Islam jauh hari sebelum para filsuf Eropa ini memperkenalkan HAM, ternyata Rasulullah dalam khutbah Jumat terakhirnya dia pernah bicara begini, tidak semua yang berkulit hitam itu lebih buruk daripada yang berkulit putih, tidak semua yang kaya itu juga lebih baik daripada yang miskin. Bukankah Rasulullah ini juga mengajarkan kesetaraan? Bahkan dalam ayat dikatakan, semua manusia sama kok. Hanya ketakwaan dia yang membuat berbeda-beda ketakwaan. Jadi kalau berbicara hak asasi manusia, secara ekstrim saya mengatakan, Islam lebih dulu, bukan Eropa. Bukan Universal Declaration of Human Rights, bukan Magna Carta, bukan pula berbicara revolusi Prancis. Islam yang pertama memperkenalkan itu. Jadi itu sedikit cerita secara filosofis kenapa Undang-Undang 39 tahun 1999 itu baru ada di Indonesia pada tahun itu. Begitu Pak Ucu. Baik, terima kasih. Yang bisa saya ambil tadi dari apa yang disampaikan. Jadi teman-teman ada beberapa hal yang garis bawahi bahwa yang pertama adalah HAM bukan pemberian negara, tetapi HAM adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, ada dua prinsip ternyata di dalam pemberian HAM ini. Adalah yang pertama kesetaraan dan kebebasan, freedom ya. Dan yang ketiga adalah bukan negara, bukan siapapun, tetapi Islam yang pertama memperkenalkan apa sih HAM menurut tadi Pak Erwin ya. Ya oke. Jadi itu hal-hal yang bisa dijawab oleh Pak Erwin di pertanyaan pertama. Lanjut Pak Erwin ke pertanyaan kedua, izin bahwa apa sih peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten, kota terhadap pelaporan HAM nih. Nah, jadi kita agak loncat sedikit Pak Erwin. Kenapa? Podcast kita kali ini memang dalam rangka memperingati Hari HAM kemarin, dan alhamdulillah gubernur kita, bupati wali kota kita mendapatkan penghargaan KKP HAM dan pemberantasan HAM. Nah itu kita patut apresiasi ya, kita close. Nah terkait itu penghargaan diberikan itu kan karena adanya pelaporan-pelaporan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota provinsi melalui hukum dan HAM. Nah tadi seperti apa sih keterlibatan, apa peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota terhadap pelaporan HAM? Singkat saja Pak Erwin. Sebenarnya saya mau Siap, silakan. Pola pikir kita terbuka. Oke, siap. Contoh begini, Pak Ucu. Contohnya begini. Jadi versi saya. Berdasarkan penelitian saya, 50% siswa SMA di kota Serang tidak perawan. Oke. Gila nggak orang akan membaca penelitian saya? Gila Pak Erwin, kok bisa 50%? Betul, karena sampel saya cuma 2. Satu benar-benar orang yang virgin. Yang satu lagi adalah ibu-ibu yang berusia 45 tahun, dia sedang mengejar paket SMA. Yang dia sudah punya anak, otomatis dia nggak perawan lagi. Jadi
Lalu apa arti dari cerita ini? Nggak bisa kita menang di atas kertas hanya dengan laporan bahwa Provinsi Banten telah melaksanakan HAM dengan baik, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang telah melaksanakan pekerjaan HAM dengan baik. Versi pemerintah. Jika kita hadapkan dengan versi lembaga yang lain, bagaimana? Apakah pemerintah bisa menjawabnya? Itu satu PR penting. Kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi hitam di atas putih. Oh, dia mendapatkan penghargaan. Karena begini ceritanya. Yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM itu bukan rakyat, tapi negara. Kita sebagai pemerintah. Karena kita punya alat untuk menekan masyarakat. Lewat regulasi kah, lewat kewenangan kah, atau lewat apapun juga. Jadi maksudnya, sebenarnya ketika pemerintah memiliki potensi yang kuat untuk melakukan pelanggaran HAM, harusnya dibantu dengan laporan. Kita sudah membuat laporan loh, bahwa kita tidak melakukan pelanggaran HAM. Secara regulasi, secara anggaran, secara pekerjaan, secara tusi, kita sudah melaksanakan. Karena ternyata benar. Begitu kita lihat kabupaten manapun juga, kota manapun juga yang di Provinsi Banten, dia telah melaksanakan HAM dengan baik. Bapak boleh cek kota manapun juga atau provinsi. Anggaran pendidikan ada. Kesehatan ada. Sesuai dengan regulasi kan? Iya. Ya kan? Tapi yang patut diingat, lagi-lagi ini bukan hanya hitam di atas putih. Bagaimana jika muncul media sosial, muncul penelitian, indeks kesehatan Banten turun, kebakaran jenggot kita Pak, ya kan? Persepsi korupsi di Banten tinggi, kebakaran jenggot juga kita. Jadi ini yang harus kita lawan. Kita sudah bekerja loh, nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kesalahan datangnya dari setan. Kita hanya sebagai korban, kan gitu. Jadi itu bisa saya jawab. Dan aksi HAM ini tetap harus dilaporkan oleh semua kabupaten kota. Kemanakah melapornya secara berjenjang? Kalau berbicara urusan kewenangan kan ada kewenangan daerah, ada kewenangan pusat. Dan ini harus kita laporkan kepada pusat. Dan pusat akan membuat report. Oh, daerah A yang tidak melaksanakan HAM secara maksimal, dan pemberian penghargaan itu kan hanya stimulus saja. Oke, terima kasih Pak Erwin. Jadi intinya bahwa peran pemerintah di sini memang sudah diamanatkan. Intinya begitu ya, seperti itu. Karena memang amanat konstitusi memerintahkan kepada baik Kementerian Hukum dan HAM, membidani HAM, maupun pemerintah daerah, baik di provinsi dan kabupaten daerah, harus bersinergi untuk membuat laporan atas apa yang dilakukan oleh kewenangannya masing-masing. Tadi seperti contoh misalkan kewenangan pemerintah daerah mempunyai pelayanan publik yang harus disertai dengan fasilitas yang berbasis HAM misalkan untuk kaum difabel, perempuan, anak dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu yang membuat pemerintah Provinsi Banten maupun kabupaten kota khususnya di Provinsi Banten mempunyai kewenangan. Itu adalah dasarnya perintah dan titah dari konstitusional ya. Kita kembali ke pertanyaan yang selanjutnya Pak Erwin. Ini lebih spesifik pertanyaannya ya. Bagaimana sih hubungan kantor wilayah hukum dan HAM dengan Provinsi Banten, dengan provinsi dan kabupaten kota dalam pelaksanaan HAM Pak Erwin? Karena kan kita dapat penghargaan kemarin itu tanggal 10 di hari Minggu yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Pak Yasson. Itu kan hasil kerja bareng tuh antara hukum dan HAM dengan kami pemerintah provinsi gitu kan, dan kabupaten kota tentunya. Nah, bagaimana hubungan tentang pekerjaan itu Pak Erwin? Saya nggak mau menjawab dengan baik-baik saja, karena itu jawaban anak SD atau jawaban anak yang tanggungannya gimana baik-baik saja. Ternyata hubungan ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu. Baik-baik saja. Kenapa begitu Pak? Di Islam itu ada pepatah mengatakan, guru ngaji selalu mengatakan, jika huruf nun mati ketemu huruf waw segala macam nun, huruf yang dikatakan apa ini, idgham bila guna, maka dikatakan kamu bacanya harus mendengung. Kalau mendengung berarti kan antara ada dan tiada. Sama seperti asal manusia.
Orang selalu atensi terhadap ini, tapi anggarannya kan sangat terbatas. Bahkan hampir semua OPD mengatakan ini bukan tanggung jawab saya. HAM itu melekat di hukum. Padahal nggak begitu. Bapak mau bilang apapun juga terkait dengan pendidikan, kesehatan itu sudah biasa. Bagaimana dengan jalan? Bukankah HAM? Bagaimana dengan jembatan? Bukankah HAM? Dengan stunting? Bukankah HAM? Jadi semua itu pasti beririsan dengan hak asasi manusia. Sehingga kalau berbicara hubungannya seperti apa? Jadi hubungan ini karena hak asasi manusia itu melekat pada kewenangan pemerintah, bukan cuma pusat yang berarti di daerah. Berarti kan harus ada lembaga yang melakukan koordinasi. Sehingga sifat kantor wilayah adalah membuat koordinasi dengan daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, terkait dengan pelaksanaan HAM-nya. Bukan berarti kantor wilayah hukum dan HAM lebih pintar, lebih baik daripada daerah. Karena sebenarnya daerah jauh lebih baik dalam hal implementasi. Contoh Pak, di Tangerang, karena wilayah yang maju, karena ada beberapa developer besar, bukankah pelaksanaan HAM di sana itu jauh lebih baik daripada di tempat kita? Karena anggaran kita terbatas. Kita boleh fair melihat bagaimana kaum difabel diperlakukan sama dengan kaum yang lainnya. Bagaimana akses masyarakat terhadap apapun juga terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi ini menjadi PR besar ketika daerah memiliki anggaran yang terbatas untuk melaksanakan hal ini. Dari mana? Karena nggak mungkin kita melaksanakan sebuah pilihan tanpa adanya anggaran. Jadi kalau harapan saya, hubungan seperti ini bukan hanya hubungan yang baik koordinasi, tapi harus ditingkatkan dengan penganggaran yang cukup juga. Oke, terima kasih Pak Edwin. Jadi intinya tidak ada sebuah kegiatan, tidak ada semua pengkondisian tadi penggunaan hak asasi manusia oleh negara kepada warganya tanpa ditunjang penganggaran. Karena penganggaran itu bisa memberikan fasilitas, saran dan prasarana dan sebagainya, gitu kan. Oke, kemudian Pak Edwin ada pertanyaan lagi nih. Kita pertanyaan berikutnya, seperti apa mekanisme pelaporan HAM dilakukan oleh Pemda dan Kanwil Hukum dan HAM? Jadi kan ada jenjang tuh Pak Edwin maksudnya. Jadi di bagian hukum, Biro Hukum meminta laporan dari setiap OPD yang melaksanakan pelayanan publik yang berbasis HAM, lalu kita memberikan kepada Bapeda dan Bapeda melaporkan melalui KSP.id untuk melaporkan kepada pusat. Nah, secara rinci dan detailnya seperti apa Pak Edwin? Izin keterangan. Yang pertama ada sesuatu hal yang baru dari pelaporan ini. Setelah baru itu, jika tahun lalu kita melapor kepada KSP, staf presiden, sekarang berubah ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Sehingga pelaporannya tidak lagi KSP bla bla bla, tapi pada Sapaham, Pak. Sapaham. Lalu apa yang harus kita laporkan dan bagaimanakah pelaporannya? Secara peraturan bahwa pelaporan ini dalam setahun dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu pelaporan pada B04, pelaporan pada B08, dan pelaporan pada B012. B ini menunjukkan bulan, yang berarti pada bulan 4 April, bulan 8 Agustus, dan bulan 12 Desember. Apa yang harus kita laporkan? Berdasarkan lampiran dijelaskan dalam aturan itu adalah semua pekerjaan yang terkait dengan hak asasi manusia. Nggak bisa semuanya, karena prioritas pemerintah itu hanya terkait dengan 4 kelompok saja, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Nah, lalu pada B04 apa yang harus kita lakukan? Yang kita laporkan. Pada B08 apa yang harus kita lakukan, kita laporkan, dan pada B12 apa yang harus kita laporkan. Secara administrasi, pada saat B04 pemerintah daerah maupun pusat itu nggak pernah
belum melakukan pekerjaan ke masyarakat secara langsung. Karena pada B04 ini kita masih melakukan sebuah perencanaan, membuat TOR, membuat KAK, membuat rapat persiapan, menyusun tim dan lain sebagainya. Sehingga pada B04 ini yang dilaporkan hanya persiapan yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya katakan. Persiapan dalam melaksanakan 4 pekerjaan terkait dengan 4 kelompok sasaran ini, yaitu anak, perempuan, difabel, dan kelompok masyarakat adat. Kapan itu dilakukan pekerjaannya? Yaitu pada B08. Dan pada B12 adalah evaluasi dari kegiatan yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan pada tahun berikutnya. Jadi membuat 3 termin pelaporan untuk melihat apakah daerah sudah membuat perencanaan, apakah daerah sudah melakukannya, dan bagaimanakah evaluasinya. Dan itu dilaporkan ke Sapaham, aplikasi baru, dan kita bisa melihat, oh ternyata daerah ini punya anggaran sekian, B04-nya, B08, oh telah dilakukan, B12-nya, oh sudah ada evaluasi dan apa yang akan mereka kerjakan pada tahun berikutnya. Itu bisa kita lihat secara hitam di atas putih kan begitu. Oke. Jadi kami baru tahu nih Pak Erwin, dari pelaporan yang awalnya ke ksp.go.id sekarang beralih ya ke Sapaham itu ya. Nanti mungkin akan dilaksanakan mulai tahun depan ya Pak Erwin ya. Untuk Sapaham apa dimulai dari sekarang? Di B012 sudah melalui Sapaham. B08 itu proses migrasi yang saya rasa belum maksimal ya, karena aplikasi ini masa transisi. Betul. Oke. Edukasi sekali Pak deh. Kembali kita lanjut pada pertanyaan berikutnya Pak Erwin. Nah, apa sih sebetulnya hari kemarin tanggal 10 pada saat pemberian penghargaan, apa sih tujuan pemberian penghargaan HAM bagi kabupaten kota dan provinsi Pak Erwin? Gitu tuh. Konsep manajemen itu memberikan sebuah teknik untuk memperbaiki kinerja dengan cara yang namanya reward and punishment. Oke. Pemberian penghargaan ini adalah salah satu sistem reward yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sampai dengan sekarang saya belum melihat apa punishment dari daerah yang tidak melaksanakan HAM di daerahnya dengan baik, atau dalam tanda kutip daerah yang pelaporan HAM-nya buruk atau jelek. Jadi baru rewardnya saja, punishment-nya tidak. Bahkan kalau saya berkunjung ke daerah lain, Pak, daerah saya rewardnya kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Hanya dikasih piagam penghargaan saja, Pak. Betul. Padahal kita kan, pemerintah bisa beri ke daerah insentif, bonus, atau apapun juga. Atau kalau pemerintah pusat tidak memberikan itu, pemerintah daerah kan bisa peduli dengan birkum, dengan bagian hukum tentang pelaksanaannya. Coba dong diperhatikan teman-teman ini. Betul. Jadi Pak Ucup bisa laporlah ke Pak Karul. Pak Karul, ini gubernur udah dapat penghargaan nih, Bapak dapat penghargaan. Reward kita apa Pak? Sepertinya nggak pantas kalau kita hanya sebuah penghargaan pantas saja gitu kan. Anggaran lebih baik lah, karena Pak Ucup bisa bekerja lebih maksimal ya. Betul. Jadi itu Pak Ucup. Oke, jadi ya selama ini memang yang kita bukan rasakan ya, kita dapatkan hanya ribut sebuah kertas saja sebetulnya. Tapi memang kita merasa bangga juga. Tapi alangkah baiknya Pak Erwin, tadi yang disampaikan Pak Erwin, apa sih rewardnya bentuknya, bukan hanya sekertas saja gitu kan, dan sebagainya gitu. Adakah gitu penambahan anggaran untuk mengoptimalisasi kegiatan dalam rangka sinergitas antara pemerintah daerah dalam hal provinsi, kabupaten, kota dengan Kementerian Hukum HAM, dalam hal ini Kanwil Hukum dan HAM, kan begitu Pak Erwin ya. Oke. Kembali selanjutnya, nah pelaksanaan HAM di daerah ini menurut Pak Erwin apakah sudah sesuai dengan harapan negara dan masyarakat, Pak Erwin? Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Karena data BPS atau data manapun juga angka kemiskinan masih ada atau cenderung tinggi. Angka pengangguran juga cenderung tinggi. Angka penghargaan terhadap kaum difabel juga masih belum maksimal. Artinya begini Pak,
banyak orang yang salah kaprah ketika mengartikan equality. Karena prinsip HAM itu salah satunya adalah equality. Saya sering bertanya ke teman-teman, you tahu nggak equality? Tahu apa equality itu? Dia jawab hanya dengan mudahnya kesetaraan, kesamaan. Ya. Itu cuma arti dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kesetaraan, kesamaan. Tapi maknanya ini yang saya bilang, ini kelemahan orang Indonesia ketika hanya menghafalkan satu terminologi dengan satu kamus saja. Kalau ada arti di luar itu. Betul. Karena artinya begini, equality dalam arti apapun juga. Contoh equality before the law. Sama kedudukan manusia, masyarakat, rakyat di depan hukum. Memang harus sama. Betul. Memang harus sama. Tapi filosofisnya adalah equality ini kan akses yang sama untuk orang yang berbeda. Akses saya terhadap HAM dengan akses masyarakat miskin di bawah saya terhadap HAM, dia kan harus memiliki akses yang sama. Jadi kalau saya tanyakan apa maksud kesetaraan itu, hanya kesamaan, no, itu salah. Jadi lebih kepada aksesnya ya karunia. Akses. Jadi betul-betul melindungi hak daripada manusia itu. Tadi tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak memandang dia kurang atau tidak dari apa kenormalan tubuhnya dan sebagainya gitu kan. Jadi kesamaan itu yang diperlukan di dalam hukum ya. Kalau diartikan hanya sebatas kata-kata ya hanya kesetaraan, kesamaan gimana? Ya betul kan dari kata Pak Erwin. Tetapi bagaimana implementasi daripada kesetaraan itu apa gitu kan? Saya sedikit potong ketika kita di Banten ketemu dengan masyarakat adat namanya Baduy, out of the context. Akses terhadap informasi adalah hak semua warga negara, rakyat yang ada dalam wilayah tersebut. Beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah itu benar ya, kalau nggak benar itu salah. Betul. Kalau nggak salah ini, ada warga Baduy dalam dan Baduy luar yang meminta kepada pemerintah supaya dicabut akses internet di sini. Kenapa? Karena dengan ada akses internet di Baduy, neutralitas dari Baduy itu akan hilang. Karena orang tahu Baduy itu orang yang tidak terakses dengan dunia luar, dengan internet dan segala macamnya. Jadi hati-hati juga pemerintah ketika ingin memberikan akses informasi kepada masyarakat. Karena nggak semua masyarakat juga butuh itu. Betul. Karena yang berlaku di masyarakat adalah local wisdom dia. Naturalnya itu. Jadi hati-hati ketika kita juga berbicara masalah equality. Contohnya tadi. Padahal niat pemerintah baik ya Pak, ingin memfasilitasi kepada masyarakat adat itu dengan memberikan fasilitas internet. Tetapi itu bertentangan dengan local wisdom tadi ya. Bapak tahu Pak, apa yang menjadi local wisdom di Bandung? Dia selalu mengatakan di Cipuleger, di pintu masuk depan selamat datangnya dengan bahasa nuwojor tebenang dipotong, pendek tebenang disambung. Maksudnya lokal wisdom harus dihargai. Betul. Kita hargai secara utuh ya Pak. Yang kita tambahkan artinya kan tadi nuwojor itu bisa dipotong, pondok tebenang disambung. Artinya dia tidak boleh tambahkan dan tidak boleh dikurangi. Itu mungkin arti sebetulnya ya yang diharapkan oleh masyarakat Baduy itu sendiri. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya Pak. Tadi kan kita berbicara masalah penghargaan, salah satunya Provinsi Banten yang mendapatkan penghargaan dan sebagai pembina KKP HAM di kabupaten kota. Nah, kita pertanyaan itu agak terbalik nih Pak Erwin. Apa sih akibat dari daerah yang tidak mendapatkan penghargaan? Kalau kita kan jelas tuh tadi dapat reward, bagus tuh nama kita baik tuh di mata provinsi yang lain gitu kan di nasional. Nah sebaliknya apa sih bagi mereka yang tidak mendapat? Ada dampak nggak Pak Erwin? Kalau itu tergantung masyarakat ya. Jika masyarakat daerah kritis dan daerah dia tidak mendapat penghargaan, sedang daerah lain sebelah atau tanahnya mendapat penghargaan, dia pasti akan teriak. Ada apa dengan daerah saya? Kok daerah tetangga sebelah saya mendapat penghargaan, sini nggak mendapat? Berarti nggak ada pelaksanaan dong di sini terhadap nilai HAM-nya. Sebenarnya hanya sebatas itu saja. Ada hukuman sosial dari masyarakat. Tapi lagi itu tergantung dari masyarakatnya. Apakah mereka kritis terhadap hal ini? Ya kan? Karena yang dikritisi oleh masyarakat Banten
itu kan hanya masalah korupsi saja. Iya. Iya kan? Betul. HAM mereka nggak kritis. Harusnya mereka lebih kritis terhadap hak asasi manusia. Betul. Jadi, hanya seperti itu aja Pak Ucu. Oke. Sangat simpel jawaban, tetapi ini maknanya sangat berefek sangat ini ya Pak terhadap masyarakat. Karena tadi kata Pak Erwin, dengan teriakan masyarakat kepada pemerintahnya yang tidak mendapatkan penghargaan itu merupakan suatu beban moral. Negara seharusnya memberikan, negara hadir itu untuk mencukupi, menghadirkan hak asasi kepada masyarakat. Dengan tidak diberikannya penghargaan itu berarti mereka tidak hadir dalam pemberian dan pemenuhan hak asasi manusia kepada masyarakat. Nah, begitu ya kira-kira Pak Erwin ya. Oke. Sebenarnya pemberian penghargaan itu kan bukan pemerintah daerah. Oke. Ketika saya mendapatkan penghargaan ini, bisa nggak kita memenuhinya tahun depan lagi? Bukan hanya tanda putih, tapi masyarakat benar-benar merasakan nih. Oke. Kan itu kan logika kita kan begitu kan, beban, bukan hanya sebuah penghargaan tapi beban. Oke, jadi kita doakan deh pada provinsi dan kabupaten yang lain yang belum mendapatkan penghargaan tadi karena memang penghargaan itu implementasi dari mereka yang memenuhi, yang mereka hadir sebagai negara memberikan hak-haknya kepada masyarakatnya ya. Itu kita doakanlah pada provinsi yang lain gitu kan. Nah ini tidak lepas dari kerjasama dan kerja masing-masing kewenangan tadi, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan hukum dan HAM tentunya yang sudah dimaktubkan di dalam Perpres 53 tahun 2021 tentang Ranham 2021 sampai dengan 2025. Jelas di situ dikatakan bahwa siapa menjadi apa, siapa panitia, siapa yang menyelenggarakan, siapa yang memberikan laporan, apa yang dilaporkan, jelas di situ. Jadi tadi kembali bahwa amanat-amanat itu sudah disampaikan dan tinggal kita mengeksekusi yang ada di pemerintahan gitu kan. Ini mungkin yang terakhir Pak, yang terakhir, dan pastinya ini akan memberikan motivasi kepada kita semua, baik kita selaku pemerintah maupun masyarakat sebagai warga masyarakat Banten itu. Nah ini solusi agar daerah, provinsi, kabupaten, kota melaksanakan HAM itu seperti apa solusi gitu Pak? Kita pada semoga jelas. Ya. Kamu sendiri bisa dilaksanakan. Tinggal kemauan dari pemerintah mau melaksanakannya atau tidak. Apa sistem yang bisa dilakukan terhadap daerah supaya dia mau peduli terhadap hak asasi manusia? Kalau tadi saya katakan reward and punishment, sebenarnya jawabannya pun sama, reward and punishment. Oke. Beranikah pemerintah memberikan punishment terhadap daerah? Pemerintah pusat maksudnya ya. Berikan punishment pada daerah yang nilai HAM-nya jeblok, yang nilai HAM-nya buruk. Tapi selama ini kan nggak ada. Harusnya ada punishment. Tapi lagi-lagi semua itu harus seimbang, harus beriringan. Kalau berbicara punishment, kita harus juga berbicara reward yang jelas dan terukur. Saya mengutip teori Quikian. Dulu dia pernah mengatakan terhadap teori reward and punishment itu begini Pak. Dia menyebutkan teori stick and carrot. Stick itu pentungan tongkat untuk memukul. Carrot itu wortel. Dia mengartikan bahwa stick and carrot ini dideskripsikan, jangan kamu pukul seseorang atau orang lain jika kesejahteraan belum diberikan. Maksudnya diartikan dalam konsep reward and punishment, jangan kamu hukum daerah kalau dia nggak melaksanakan HAM jika reward itu belum diberikan. Gitu ya. Jadi kita mana rewardnya? Udah kerja baik nih. Kalau saya udah kasih reward baik, ekonomi baik, tapi HAM yang masih jelek, baru pukul saya. Tariklah bonus itu, tariklah insentif itu, atau pindahkanlah pegawai itu, kan bisa. Tinggal menilai. Mungkin terakhir sekali dari semua tadi apa yang disampaikan Pak Erwin, mudah-mudahan mengedukasi kita semua nih Pak Erwin, karena memang podcast ini nanti kita berikan ke masyarakat untuk dikonsumsi ya, agar memberikan edukasi pada semuanya. Sebetulnya Pak, dari apa yang kita sampaikan tadi, beberapa pertanyaan tadi di awal sampai tadi akhir, saya ingin tahu juga Pak, apa yang sudah diupayakan Pak oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini regulator lah ya, yang mengeluarkan Perpres ini, agar memberikan reward tadi
kepada pemerintah yang mendapatkan penghargaan. Apa sih yang harus diupayakan oleh misalnya dari Kanwil Pak, selaku corong kita ke pusat Pak. Ini nih daerah nih kami sudah melaksanakan dan dapat penghargaan. Ada nggak sih tambahan tadi untuk pengoptimalisasi? Dan saya kira kalau kita memberikan masukan melalui Kanwil, ada berupa bentuk regulasi lah yang bisa kita eksekusi di daerah itu Pak Erwin. Ada nggak upaya yang dilakukan oleh pihak kementerian, pihak Kanwil Hukum dan HAM untuk disampaikan ke pusat Pak Erwin? Ada nggak? Jadi secara non formal, secara tidak dalam bentuk yang formal, kita selalu menyampaikan daerah ini butuh penghargaan, bukan sekedar hanya penghargaan saja, tapi konsep reward and punishment dalam bentuk anggaran. Kita hanya bisa memberikan saran. Kenapa hanya bisa memberikan saran? Karena yang eksekusi berikutnya adalah Kementerian Dalam Negeri, bukan kementerian kita. Saya nggak tahu ada pola pikir seperti apakah Kemendagri sehingga anggaran ini masih kok begitu-begitu saja. Apakah ini nggak seksi? Padahal di negara lain HAM itu adalah sesuatu yang seksi. Contohnya begini Pak, kalau Bapak pakai pakaian seperti ini, kalau orang yang peduli dengan hak asasi manusia dan lingkungan, Pak, bahannya dari mana Pak? Oh, bahannya dari serat bambu. Oke, serat bambunya dari hutan mana Pak? Hutan mana? Apakah bambu ini bambu yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat banyak atau ini bambu yang dilindungi? Karena bambu yang dilindungi nggak boleh menjadi bahan pakaian. Ini kan sesuatu yang di luar sana sudah berkembang, tapi Indonesia masih begini loh. Ya, coba dong. Jika kita mengingatkan, Kemendagri juga aware dong, tambah anggaran. Ternyata Kemendagri bilang begini, Pak, saya juga sudah bicara hal ini kepada Kementerian Keuangan, tapi Kementerian Keuangan selalu menolaknya karena ada skala prioritas lainnya. Bukankah semua presiden yang bertarung untuk menjadi pemimpin Indonesia, HAM itu selalu diungkapkan? Ini menjadi strategi loh. Isu-isu yang selalu disampaikan ya, perdebatan calon-calon baik itu eksekutif maupun legislatifnya ya, dibawa bahwa dieksekusi secara real. Ini loh, HAM benar-benar ada, anggarannya ada, reward punishment-nya ada. Oke. Terima kasih Ferry. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan dari narasumber kita Pak Erwin. Luar biasa Pak Erwin. Terima kasih sekali lagi kami dari Biro Hukum. Apa yang disampaikan Pak Erwin sangat berguna dan bermutu buat kami implementasikan, buat kami laporkan kepada pimpinan bahwa hari ini kita banyak menerima ilmu dari Pak Erwin, khususnya dalam bagaimana penyelenggaraan kita melalui kewenangan kita untuk melaksanakan pekerjaan kita di bidang HAM Pak. Betapa pentingnya Pak. Baik teman-teman, ternyata asasi manusia itu yang kita lebih kenal dengan HAM Pak, itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara harus hadir untuk memenuhi dan memberikan kepuasan bukan hanya lahir tetapi juga kepuasan batinnya. Bagi siapa? Bagi warga negaranya, bagi masyarakatnya. Karena memang itu dijamin oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sehingga kedepannya tidak ada lagi manusia sebagai warga negara khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia yang merasa didiskriminasikan atau dikucilkan gitu Pak Erwin. Karena negara itu hadir untuk menegakkan hukum, sedangkan hukum mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Ketika itu sudah diberikan, maka makmurlah kita berdoa seperti itu. Dan bagi kalian teman-teman, untuk terus mendengarkan untuk episode podcast selanjutnya, dan bagi kalian yang ingin menyampaikan kritik dan saran, bisa disampaikan melalui survei kepuasan masyarakat di website JDIH dengan link jdih.bantenprop.go.id. Akhir kata, kami mohon maaf dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.